Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Jumpa lagi dengan Ibu di channel Rohmi Rohim. Pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi Al-Quran adalah wahyu Allah, di mana dalam materi ini kita akan memahami tentang pengertian Al-Quran menurut pendapat para ulama. Kemudian juga kita akan memahami nama-nama Al-Quran, dan kita akan memahami apa saja perilaku atau bagaimana perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Nah, pada minggu yang lalu Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian untuk membuat rangkuman materi tentang definisi Al-Quran atau pengertian Al-Quran tersebut. Nah, berdasarkan tugas yang kalian kumpul sebagai penguat, maka pada video kali ini Ibu akan menjelaskan definisi Al-Quran menurut pendapat para ulama, kemudian nama-nama Al-Quran dan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran sesuai dengan rujukan yang telah Ibu sampaikan pada minggu lalu, ya, untuk menyamakan konsep atau pemahaman dari tugas yang sudah kalian buat tentang materi ini. Untuk itu silakan kalian saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan peta konsep yang sudah Ibu tugaskan kepada kalian minggu yang lalu. Untuk menyamakan konsep, maka Ibu akan jelaskan pengertian Al-Quran menurut beragam para ulama, dan perilaku Al-Quran dan nama-nama Al-Quran. Perhatikan, sebelum ke pengertian Al-Quran, coba lihat dulu, mari kita renungkan apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Allah juga menurunkan kitab suci kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, kitab-kitab suci yang wajib diimani oleh umat Islam sebelum Al-Quran adalah pertama Az-Zabur, Taurat, dan Injil. Umat Islam harus mengenal Al-Quran sebagai pedoman hidup atau way of life. Oleh karena itu, umat Islam harus memahami pengertian dan hal-hal yang terkait dengan Al-Quran. Paling penting adalah memahami isi Al-Quran dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang berlaku selama-lamanya. Al-Quran tidak mungkin dapat ditiru dari aspek manapun dan oleh siapapun, baik dari segi indahnya bahasa maupun dari segi yang lainnya. Lanjut ke pengertian Al-Quran untuk memahami konsep kita, ya, materi kita sebagaimana yang tugas yang sudah kalian kumpul. Pengertian Al-Quran ini baik pengertian secara etimologi maupun secara terminologi. Nah, beberapa pendapat tentang nama Al-Quran, ya, secara kebahasaan antara lain. Yang pertama, menurut Al-Lihyani, yang beliau mendefinisikan Al-Quran adalah bentuk kata atau benda atau inti, ya, atau masdar dari kata qoro'a yang artinya adalah membaca. Kemudian Al-Quran ini diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Adapun potongan perubahan tasrifnya adalah sebagai berikut dari kata qoro'a, yaqra'u, Qur'anan, kemudian makru'un. Kata Al-Quran selanjutnya digunakan untuk menamai kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad. Nah, beberapa
ulama juga mengikuti pendapat ini ya. Nah, di antara dalil pendapat ini adalah Quran surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Kemudian Quran surah yang ayat 18-nya fa idza qara'na fattabi qur'ana. Ya. Ini dari kata qur'ana, kemudian qur'anahu ini yang artinya adalah bacaan atau yang dibaca ya. Quran untuk membacakannya, membacanya, kemudian fattabi qur'anahu ini diartikan juga dengan bacaan. Quran bacaan. Maka definisi Al-Quran menurut Al-Liyani adalah bacaan atau yang dibaca. Dari kata qara'a yaqra'u qur'anan atau makru'un. Makru'un artinya yang dibaca. Qara'a yaqra'u qur'anan berarti ini fi'il madhi, fi'il mudhari dan masdar. Masdarnya berarti bacaan, isim maf'ulnya berarti yang dibaca, makru'un yang dibaca. Nah, kemudian yang kedua, menurut pendapat Al-Asy'ari, lafaz Quran itu berasal dari kata korona atau lafaz korona yang artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Lalu dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pendapat ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa surat-surat atau ayat-ayat dan huruf-huruf Al-Quran saling beriringan dan saling digabungkan. Maka menurut Al-Asy'ari dari definisi ini dia menyebutkan bahwa Al-Quran itu berasal dari kata korona yang artinya adalah menggabungkan sesuatu dengan yang lain, karena terdiri dari gabungan huruf, gabungan surat, gabungan ayat di dalam Al-Quran. Pendapat yang ketiga, definisi Al-Quran menurut Al-Fara ya, menurut Al-Fara mendefinisikan Al-Quran dengan menurut beliau Al-Quran itu berasal dari kata qoro'inu yang artinya qoro'inu ini adalah bentuk jamak dari kata korina. Korina itu sendiri artinya petunjuk atau indikator. Jadi Al-Quran menurut Al-Fara didefinisikan sebagai qoro'in atau korina atau petunjuk. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu saling membenarkan antara satu dengan yang lain, saling membenarkan, saling memberi petunjuk. Maka Al-Fara mendefinisikan Al-Quran dengan qoro'in atau korina ya, sebagai petunjuk atau indikator. Sedangkan menurut Al-Juzat, ulama berikutnya adalah Al-Juzat mendefinisikan Al-Quran dengan karena Al-Quran ini berasal dari kata sifat al-qar'u ya, yang mengikuti susunan pola atau wazan fulanun yang artinya adalah al-jam'u, artinya kumpulan. Jadi Al-Quran diartikan dengan al-jam'u, kumpulan. Kenapa? Karena Al-Quran itu terdiri dari kumpulan surah-surah, kumpulan ayat-ayat yang memuat kisah-kisah, memuat perintah dan juga ada larangan. Jadi kumpulan dari intisari dari kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka Al-Juzat mendefinisikan Al-Quran dengan al-jam'u ya, kumpulan dari surah-surah, ayat-ayat yang memuat kisah, perintah, larangan maupun mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran ya, kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian ulama yang berikutnya, ulama yang kelima adalah As-Syafi'i. As-Syafi'i, Imam As-Syafi'i ini mendefinisikan Al-Quran ya, berpendapat bahwa Al-Quran adalah isim alam, artinya nama asli ya. Isim alam itu adalah kata benda ya, nama asli. Menurut As-Syafi'i, Al-Quran tidak berasal dari kata apapun. Jadi Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran memang nama khusus yang diberikan oleh Allah, seperti juga nama-nama kitab suci sebelumnya, ada Zabur, Taurat dan Injil ya. Itu menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Jadi Al-Quran itu adalah isim alam, nama khusus
yang diberikan Allah kepada kitab yang Ia turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dari kelima macam pendapat ini, yang paling masyhur adalah pendapat Al-Lihyani tadi yang pertama, bahwa Al-Quran adalah bacaan atau yang dibaca. Nah, kemudian berikutnya kita akan memahami pengertian Al-Quran menurut istilah, ya. Beberapa ulama juga berbeda dalam mendefinisikan Al-Quran. Jadi secara istilah, secara terminologi, definisi Al-Quran pertama nih menurut Syekh Muhammad Hudori Baik. Bagaimana pengertian Al-Quran menurut Syekh Muhammad Hudori Baik? Menurut Syekh Muhammad Hudori Baik dalam kitabnya Tarikh Tashri' Al-Islami, ia mendefinisikan Al-Quran dengan Al-Qur'anu wal lafzul arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wa tazakkuri al-manqulu mutawatiran wa huwa ma daftaini al-mabdu'u bi suratil Fatihati wal mahtumu bi suratin Nas. Ya, Al-Qur'an adalah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Untuk dipahami isinya selalu diingat dan disampaikan dengan cara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Sedangkan menurut Subhi Soleh, ulama berikutnya mendefinisikan Al-Quran dengan definisi, yaitu Al-Quran wal kitabu al-mu'jizu al-munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifi al-manqulu alaihi bitawaturi al-muta'abbadu bitilawati. Ia mendefinisikan Al-Quran dengan kitab Allah yang mengandung mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf dan disampaikan secara mutawatir, bernilai ibadah membacanya. Ini definisi Al-Quran menurut Subhi Soleh. Kemudian berikutnya menurut Muhammad Abdul. Imam Muhammad Abdul juga mendefinisikan Al-Quran dengan pengertian yang berbeda. Menurut beliau, definisi Al-Quran adalah ini ada sedikit. Al-Qur'anu huwa al-kitabu Al-Qur'anu adalah Al-Quran adalah Alkitab. Ini ada sedikit keliru ya anak-anak ya. Menurut Muhammad Abdul, definisi agak keliru. Kita lihat yang terjemahnya. Alkitabu, Al-Quran adalah bacaan yang tertulis di dalam mushaf, ya. Berarti Alkitabu huwa Al-Qur'anu, kitab Al-Qur'an adalah Al-Qur'anu, bacaan, al-maktubu yang tertulis, fil masahifi di dalam mushaf-mushaf, al-mahfuzu yang terpelihara, Al-Qur'an tadi, fi suduri di dalam dada atau dalam hati, man ana bihibzihi orang-orang yang menjaganya, minal muslimin yakni orang-orang Islam. Jadi definisi Al-Quran menurut Muhammad Abdul adalah, saya ulangi ini karena susunannya belum dirubah ya. Al-kitabu kitab, Al-Quran maksudnya, huwa adalah Al-Qur'anu bacaan, al-maktubu yang tertulis, fil masahifi dalam mushaf-mushaf, al-mahfuzu yang terpelihara, terjaga, fi suduri di dalam dada atau dalam hati, man ana bihibzihi orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, minal muslimin yakni orang-orang Islam. Ini definisi Al-Quran menurut Muhammad Abdul. Nah, dari itu 3 definisi menurut pendapat para ulama ya. Dari ketiga definisi tadi kita bisa ambil kesimpulan ya, beberapa unsur yang termasuk dalam pengertian Al-Quran. Pertama, Al-Quran firman Allah atau kalam Allah. Kemudian Al-Quran terdiri dari lafaz berbahasa Arab. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad.
Kemudian Al-Quran merupakan kitab Allah yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Berikutnya Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Kemudian Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Unsur berikutnya adalah Al-Quran ditulis dalam mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kemudian unsur yang terakhir dari Al-Quran adalah dari definisi di atas tadi, Al-Quran senantiasa terjaga, terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan cara menghafalkan Al-Quran. Itu untuk definisi Al-Quran menurut pendapat ulama ya. Nah, kemudian nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran ini ternyata sangat banyak sekali jumlahnya ya. Tapi yang di sini yang disampaikan adalah nama-nama yang populer. Jadi ada banyak nama, sekitar 78 nama, tapi yang populer di sini ada beberapa, di antaranya Al-Quran itu nama Al-Quran itu sendiri yang lebih populer. Kemudian berikutnya ini sebagaimana dalilnya ya. Nama yang kedua diberi nama dengan yang kedua Alkitab. Ini nama Alkitab ini juga ada dalil-dalil yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah nama lainnya adalah Alkitab ya, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Kemudian berikutnya nama yang ketiga Al-Furqan ya. Yang ketiga Al-Furqan, artinya Al-Furqan itu adalah pembeda. Jadi Al-Quran disebut juga dengan nama lain yaitu Al-Furqan. Kenapa? Karena memang Al-Quran merupakan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Sebagaimana dalilnya dalam Quran surah Al-Furqan ayat 1 ya. Silahkan kalian baca di link buku kalian ya, buku belajar. Kemudian nama yang berikutnya adalah Az-Zikr. Az-Zikr artinya pemberi peringatan. Jadi nama lain dari Al-Quran adalah Az-Zikr, karena memang Al-Quran itu adalah memberi peringatan kepada manusia ya, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9. Kemudian nama berikutnya adalah At-Tanzil. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Jadi Al-Quran memang kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya oleh Allah melalui perantaran malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Maka penyebutan Tanzil ini berdasarkan penjelasan dalam Quran surah ayat 192. Itu diantara nama-nama Al-Quran ya yang jumlahnya sangat banyak, tapi kita jelaskan yang populer saja. Nah, diantara setelah memahami nama Al-Quran, setelah memahami definisi Al-Quran, nah kita ingin mengetahui bagaimana perilaku kita sebagai seorang yang memegang Al-Quran ya sebagai pedoman hidup. Maka karena Al-Quran adalah sebagai sumber ajaran pertama umat Islam, nah maka perilaku umat Islam adalah harus berpegang teguh untuk berpegang teguh kepada Al-Quran ya, kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran terdapat petunjuk tentang perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Kemudian pertama kita berkewajiban berpegang teguh, itu perilaku yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Al-Quran memuat beragam pedoman dasar ya bagi kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan keimanan atau akidah, adat, tuntunan ibadah, budi pekerti dan lain-lain. Nah, akidah yang berisi penjelasan daripada rukun iman yang harus dilaksanakan oleh umat Islam selaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Rukun imannya meliputi iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar ya, kehendak dan ketentuan Allah. Serta Al-Quran juga berisi tuntunan yang berkaitan dengan akidah ibadah ya, seperti sholat, puasa, zakat dan haji. Kemudian sebagai kitab tuntunan hidup bagi setiap umat Islam, maka Al-Quran mengandung tuntunan hidup. Hendaknya setiap muslim dapat menjalani kehidupan menurut tuntunan Al-Quran, yakni dengan menerapkan budi pekerti dan etika yang dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan Al-Quran, baik dalam kesendiriannya maupun di tengah-tengah pergaulan bermasyarakat, baik masyarakatnya yang homogen ya, maupun masyarakat yang heterogen. Kemudian berpikir, bersikap, dan bertindak menurut tuntunan Al-Quran ya. Itu perilaku yang harus kita lakukan dalam kehidupan nyata untuk bisa memahami Al-Quran sebagai sumber pertama, sumber hukum pertama ajaran Islam. Demikian anak-anak penjelasan ibu ya, kita menyamakan konsep materi kita tentang pengertian Al-Quran menurut pendapat ulama, nama-nama Al-Quran, dan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat ya Ibu Airi, dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ya, sebagai tugas kalian di rumah setelah kalian memahami materi yang ibu jelaskan, ibu beri tugas kalian di rumah untuk mengerjakan latihan ini yang ada, yang ibu sampaikan di sini. Ini ada penerapan definisi Al-Quran menurut pendapat ulama. Ini ada definisinya, silakan kamu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian ini ada yang kedua, ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Silakan kalian terjemahkan definisi ini ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian di tugas yang kedua, ini ada uraian, soal uraian. Ini silakan kalian kerjakan. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 soal esai yang harus kalian kerjakan dengan penerapan definisi Al-Quran tadi, yang ada 3 juga. Ini kamu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian jelaskan ini pengertian ini menurut pendapat siapa ya. Demikian anak-anak ya, tugas yang ibu berikan kepada kalian, silakan dikerjakan di rumah. Jangan lupa klik like, share, and subscribe ya untuk video ini, supaya lebih semangat lagi untuk membuat video selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.